عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة salat maghrib Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini sebagai wasilah untuk menambah keimanan kita serta menambah bekal kita di dalam menjalani kehidupan dalam rangka menyelamatkan diri dan keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala serta membangun anak-anak dan generasi yang menyejukkan pandangan kita serta melahirkan anak-anak dan keturunan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa di kemudian hari. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan duduknya kita bersama di majelis ini menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ketenangan jiwa dan keutamaan dari doa-doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi daripada itu kita dipuji dan dipuja Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluknya di arsy sana. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa sabar dan istiqamah, untuk bisa menghabiskan waktu-waktu kita menjalankan hari-hari kita dalam majlis seperti ini, karena sesungguhnya dia merupakan salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah ini adalah malam yang akan kita mulai kajian kita membaca sebuah kitab Al-Hadyun Nabawi fi Tarbiyatil Aulad fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Kita akan membaca sebuah buku yang artinya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak. Pada malam ini kita akan membahas dari pembahasan pertama, yaitu tentang ahammiyatu tarbiyatil aulad fil Islam, yaitu pentingnya pendidikan anak di dalam Islam. Seperti apa sesungguhnya ya kedudukan dan tugas yang Allah berikan kepada kita di dalam mengawal pendidikan anak-anak kita. Maka kita lihat bahwa pentingnya pendidikan anak dalam Islam yang pertama adalah bagian daripada perhatian para nabi dan rasul ya di dalam mendidik anak dan keluarga mereka. Jadi mereka para nabi dan rasul sangat memperhatikan, bersungguh-sungguh di dalam mendidik anak dan keluarga mereka. Di antara contoh yang disebutkan dalam kitab ini adalah yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam di dalam mendidik anak-anaknya. Nabi Nuh adalah salah seorang sosok ayah yang mengajak kepada kebaikan. Sosok ayah yang tidak pernah berhenti, bahkan pada detik-detik terakhir di saat Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azab di depan matanya terhadap kaumnya yang tidak beriman, dan di antaranya masuk di dalam kaum tersebut adalah anak beliau sendiri,
di saat-saat genting seperti itu, di saat-saat sulit seperti itu, dia tetap mengajak anaknya untuk kembali kepada keimanan, mengajak anaknya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inspirasi bagi kita bahwa Nuh adalah sosok ayah yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan tidak pernah berhenti di dalam menyerukan kebaikan kepada anak. Kita lihat kisah Nabi Nuh alaihi salam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 42 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Nuh bersama anaknya dalam surat berapa? Hud ayat 42 sampai 43. Silakan dibuka Al-Quran ya. Kalau tidak ada silakan ditulis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ungkapan Nabi Nuh alaihi salam yang mana menunjukkan perhatian dia terhadap anaknya. Ini adalah bentuk perhatian Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya yang dia kasihi dan dia cintai, dengan mengatakan ya bunayya. Ya bunayya, ini adalah ungkapan kasih sayang, ungkapan cinta dari seorang ayah kepada anak. Kisah Nabi Nuh ini bersama anaknya sejatinya bahwa seburuk apapun kondisi dan keadaan anak kita, jangan dilabeli dengan sebuah ungkapan yang jelek. Kalaupun kita menghadapi misalnya anak-anak kita tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan kita, dalam kondisi yang tidak baik itu, jangan pernah kita mengucapkan kata-kata tidak baik kepada anak kita. Ini adalah pelajaran dari Nabi Nuh alaihi salam. Di saat anaknya yang tidak beriman kepada ayahnya, tidak beriman kepada Allah, ayahnya seorang nabi dan rasul, tapi di saat keingkaran dan ketidakberimanan anaknya itu, dia tetap mengatakan ya bunayya. Jadi jangan dilabeli anak kita, kamu itu orang jahat, kamu itu orang pemalas, kamu itu anak yang suka tidur dan seterusnya. Jangan dilabeli dengan kata-kata yang tidak baik, tapi katakanlah kepada anak kita yaitu kata-kata sayang ya bunayya. Inilah pelajaran mahal dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kesini nak bersama kami, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada Nuh alaihi salam kepada Nuh alaihi salam untuk membawa pasangan dari setiap makhluk yang ada, termasuklah orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nuh alaihi salam ihmil fiha min kulli zawjain itsnaini wa ahlak. Masukkan, naikkan di atas kapalmu wahai Nabi Nuh berpasang-pasangan dari hewan ternak dan semuanya yang ada, kemudian masukkan keluargamu. Mendengarkan perkataan keluargamu, maka kemudian disinilah Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan anaknya. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, kesini nak, naik kapal bersama kami, wala takum ma'al kafirin. Ini juga pelajaran mahal. Seakan-akan Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, jangan kamu bersama orang kafir. Nuh ingin memberikan pelajaran, kamu itu sesungguhnya kalau tidak bersama orang kafir, kamu itu baik, karena lingkungan kamu yang seperti itu sehingga kamu menjadi orang yang seperti itu.
Ini adalah larangan kita untuk melabelkan sesuatu yang menunjukkan ketidakbaikan pada anak kita. Tidak boleh. Nabi Nuh dengan penuh kearifan dia mengatakan ya bunayya, padahal anaknya tidak beriman. Ya, irkam ma'ana, kesini naik kepada bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan kamu bersama orang-orang kafir. Nuh tidak mengatakan wala takum minal kafirin. Ini tandanya Nabi Nuh tidak melabeli anaknya kafir. Kamu itu orang kafir ke sini, bukan begitu. Tapi Nuh mengatakan jangan nak bersama orang-orang kafir. Nah, kisah Nabi Nuh alaihissalam ini bersama anaknya sejatinya juga pelajaran mahal bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tugas kita adalah menyampaikan risalah Islam, membimbing mereka di dalam agama ini, mengajarkan tauhid, mendidik mereka dengan pendidikan yang benar, diarahkan agar dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, mengajarkan kitab sucinya, memberikan nama yang baik, serta memberikan nafkah yang halal. Itu tugas kita. Lalu kemudian bagaimana anak itu sendiri? Ya tentu adalah semuanya terpulang kepada hidayah yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi Nuh melanjutkan dialog bersama anaknya. Setelah Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya untuk naik bersamanya, tapi memang dasar anak yang tidak berbakti kepada ayah dan tidak taat, dia mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Lagi-lagi ini alasan beliau, anaknya, wahai ayahku, ya aku akan naik ke sebuah bukit yang tinggi, ya, yang akan menjagaku dari air, dari banjir yang sangat luar biasa. Ini jawaban mengecewakan bagi ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Sudah jelas azab di depan mata, sudah jelas kematian akan menimpanya, tapi dia tetap mengatakan saya akan berlindung naik ke atas bukit itu yang bisa menyelamatkan saya dari ombak yang besar ini. Lalu Nuh mengatakan qala la asimal yauma. Coba lihat, Nuh belum putus asa memberikan pendidikan perhatian kepada anaknya. Setelah diajak, dijawab oleh anaknya, saya akan naik ke gunung. Tapi Nuh, apakah Nuh sudah mengatakan ya sudah kalau begitu naik sajalah ke gunung? Tidak. Nuh masih memberikan perhatian. Apa kata Nuh? Mengingatkan anaknya, la asimal yauma min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan satupun dari perkara Allah. Coba lihat, seorang ayah yang sangat teguh, ayah yang tak pernah berputus asa, ayah yang tak pernah berhenti berharap akan hidayah anaknya. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah Nuh mengatakan wa hala bainahumal mawju, kemudian dihalangilah penglihatan antara dia ke anaknya oleh ombak yang sangat besar. Ini dikupas juga oleh sebagian para ulama. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada Nuh alaihissalam, karena anaknya akan tenggelam depan matanya, tapi dihalangi oleh ombak, sehingga tidak membuat hati Nuh terlalu bersedih. Coba lihat, Allah maha kasih sayang yang luar biasa. Di saat ombak yang menghalangi matanya Nuh, disitulah anaknya tenggelam, hanyut. Bayangkan Pak ya, kalau anak itu di depan mata kita, ya, mendapatkan ujian, tentu ayah sangat bersedih pasti.
Bagaimanapun kondisi anak itu, ini pelajaran mahal bagi kita kaum muslimin rahimakumullah. Allah itu akan senantiasa membantu kita kalau kita beriman kepadanya. Allah dengan segala kehebatannya akan menjaga kita dan menolong kita. Di sini Nuh ya dihalangi pandangan langsung kepada anaknya oleh ombak besar sehingga dia tidak melihat langsung bagaimana anaknya diseret oleh ombak yang sangat dahsyat tersebut. Fakana minal mughraqin, maka anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam oleh ombak yang dahsyat. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan ayat yang mulia ini, ya tatkala Nuh alaihi salam naik ke kapal yang telah disediakan oleh dia, yang telah disiapkan olehnya atas perintah Allah, maka kemudian dia melihat anaknya di sebuah tempat yang asing. Maka kemudian Nuh mengajak anaknya untuk masuk ke kapal tersebut dengan mengatakan, ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Tapi lagi-lagi anaknya seperti kita sampaikan tadi, dia mendustai, mengingkari, mengecewakan ayahnya kembali dengan mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Coba ya Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ya mudah-mudahan kita ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kita. Ya seburuk apapun kondisinya hari ini, insya Allah masih baik daripada anak Nabi Nuh alaihi salam. Anak Nabi Nuh tidak beriman, anak kita insya Allah beriman, tapi kemudian terjadi ya penurunan nilai, maka kita bersabar di dalam mendidik anak-anak kita. Ya jangan langsung kata-kata kita ya mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada anak kita, tidak boleh. Karena Nuh saja di saat-saat seperti itu tetap mengatakan ya bunayya. Ini pelajaran mahal untuk kita bersama. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ini kisah Nuh bersama anaknya di dalam surat Hud ayat 42 sampai 43. Lalu kemudian mu'alif kitab menukil ayat yang kedua masih dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam bersama anaknya. Ini dalam kisah yang sangat panjang Allah ceritakan ya. Maka ayat yang berikutnya adalah ayat masih dalam surat Hud ayat 45 sampai 47 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nada Nuhu rabbah. Di saat genting, di saat hatinya bersedih melihat anaknya, maka kemudian Nuh alaihi salam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini pelajaran mahal untuk kita. Ketika kondisi anak kita tidak sesuai yang kita harapkan, kemanakah kita harus kembali? Kepada Allah. Mintalah kepada Allah pertolongan. Wa nada Nuhu rabbah. Kemudian Nuh sallallahu alaihi wasallam, ya Nuh alaihi salam bermohon dan berdoa kepada Rabbnya. Faqala, dia mengatakan, Rabbi inna bani min ahli. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku itu adalah bagian dari keluargaku. Coba, dia sudah, Nuh alaihissalam sudah menceritakan ini, bahwa anakku adalah bagian dari keluargaku. Wah, tidak ada orang Pak yang paling dikasih kecuali keluarga. Anak terutama adalah orang yang paling kita cintai. Dia mengadu kepada Allah seperti itu. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku ini adalah dari keluargaku. Allah tahu tidak kalau itu anaknya? Tahu. Tapi Nuh alaihi salam ingin menguatkan doanya dengan mengatakan inna bani. Inna itu adalah takkid. Sesungguhnya anakku min ahli, dari keluargaku. Lalu kemudian Nuh mengatakan wa inna wa'dakal haqq, dan sungguh janjimu adalah benar. Ibaratnya Nabi Nuh ini ingin menguatkan dirinya bahwa engkau maha mendengar, engkau maha menepati janji ya Allah. Bukankah ini sebuah keyakinan yang harus ada pada setiap diri ayah,
pada setiap diri orang tua bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memungkiri janjinya. Ditambah lagi oleh Nuh, wa anta ahkamul hakimin. Subhanallah. Banyak sekali yang dikuatkan oleh Nabi Nuh, ya Allah, anakku adalah bagian dari keluargaku dan engkau tidak pernah memungkiri janji. Janjimu adalah engkau tepati dan engkau adalah ahkamul hakimin, yang paling bijak. Subhanallah. Qala ya Nuh, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab perkataan atau doa Nabi Nuh ini dengan mengatakan qala. Allah mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlika, anakmu itu bukanlah bagian dari keluargamu, wahai Nabi Nuh. Masya Allah. Allah menjawab doa Nabi Nuh dengan mengatakan, dia bukan dari keluargamu yang berhak aku tolong. Nah, coba. Kan Allah katakan tadi, naikkan ke atas kapalmu ya berpasang-pasangan dan keluargamu. Ini kan perintah Allah ini. Ditagih oleh Nuh kepada Allah dengan mengatakan, inna bani min ahli, wahai Rabbku, anakku adalah dari keluargaku. Kan Allah suruh tadi menaikkan keluarganya ke dalam kapal. Allah katakan, wahai Nuh, anakmu itu bukan dari keluargamu yang berhak aku tolong. Kenapa? Nah, ada alasan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi Nuh alaihi salam, innahu amalun ghairu salih, karena sungguhnya amalnya tidak baik. Maksudnya apa? Amalun ghairu salih, hadha ad-du'a alladhi da'awta bihi linajati kafir la yu'min billah wala birasulih. Ini doa ya yang kamu panjatkan, yang kamu minta itu untuk menyelamatkan seorang yang kafir. Nah, ini amal kafir dia ini. Kamu minta agar diselamatkan dia, sementara dia adalah orang kafir, tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka kemudian Allah tegur Nabi Nuh alaihi salam, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Oleh itu Nuh, jangan engkau minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Nah, ini. Jadi Nabi saja ditegur, Pak, apalagi kita. Nabi Nuh ditegur oleh Allah ketika dia minta agar anaknya diselamatkan. Kata Allah, jangan engkau minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Tapi beginilah Allah Subhanahu wa taala, qala inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku peringatkan kamu wahai Nuh, jangan kamu termasuk orang-orang yang termasuk golongan orang yang jahil. Ini teguran nih. Allah mengatakan kepada Rasulnya, jangan kamu minta sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, dan aku ingatkan kamu Nuh agar kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berilmu. Tapi inilah sikap seorang Rasul yang mulia. Qala Rabbi, langsung dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni a'udzu bika, aku berlindung kepadamu ya Allah, an as'alaka ma laisa li bihi ilmun, aku berlindung kepada engkau yang meminta sesuatu yang aku tidak tahu ilmunya. Ini sikap yang bijak juga dari seorang Nabi yang mulia, yang patut kita contoh, bahwa ketika kita salah, ketika kita khilaf, ketika kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita akui kesalahan-kesalahan kita. Ya, segera kita akui kekurangan-kekurangan kita. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Jika engkau tidak ampunkan aku wahai Rabbku, dan jika engkau tidak rahmati aku, maka sungguh aku masuk kepada golongan orang-orang yang merugi. Bahwa rahmat Allah
dan ampunan sangatlah kita butuhkan di dalam kehidupan kita, sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah mencontohkan kepada kita sebagai qudwah kita, sebagai manusia yang dipilih Allah agar kita mencontoh sikap taubat yang dilakukan Rasulullah dan istighfar yang diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ampunan dan rahmat Allah kita akan selamat dari orang-orang yang merugi. Maka kejarlah ampunan Allah, kejarlah rahmat Allah agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, jauh dari orang-orang yang merugi. Oleh itu kaum muslimin, Nuh alaihi salam ya menunjukkan dalam kisah dia ini tidak memiliki ilmu tentang hal tadi. Karenanya dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita pengakuannya. Sesuatu yang tidak kita ketahui kemudian diingatkan kita oleh orang, akhi antum itu salah dalam bab ini, yang sebenarnya begini. Maka kita jangan merasa ya kalau sudah salah tidak tahu ilmunya, jangan sok-sok memiliki ilmu, jangan merasa kita sudah benar. Oh enggak, ini yang benar, begini dulu. Nah begini, ini penting untuk kita ambil ibrah dari kisah Nabi Nuh alaihi salam ini, agar kita ya yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar. Karena percuma amalan itu dilakukan, ya pekerjaan itu dikerjakan kalau tidak sesuai dengan syariat. Maka sikap yang bijak bagi seorang mukmin ketika diingatkan dari kesalahan, segera kita bertaubat, perbaiki diri, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sikap yang mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ketika diingatkan Allah, segera dia minta ampun kepadanya dan segera dia memohon rahmatnya agar terhindar dari orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah pertama yang disebutkan oleh muallif kitab ini tentang perhatian para nabi dan rasul di dalam mendidik anak dan keluarga mereka. Kisah pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah di saat-saat genting dia tetap bersungguh-sungguh mengajak anaknya agar selamat. Tidak pernah dia berputus asa, tidak pernah dia berhenti, dan tidak pernah dia lemah. Di saat-saat sangat sulit seperti itu, dia tetap mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk selamat, mengajak kembali kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Ini kisah pertama. Kisah kedua yang dinukil oleh muallif kitab ya terhadap perhatian para nabi dan rasul di dalam mendidik anak dan keluarga mereka adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang visioner. Nabi Ibrahim adalah ayah yang memiliki semangat yang tinggi di dalam mendidik anak. Walaupun secara fisik Ibrahim berjauhan dengan anaknya Ismail, tetapi secara jiwa dia sangat dekat dengan anaknya. Maka figur Ibrahim adalah seorang ayah yang visioner, ayah yang komunikatif, ayah yang sangat menjaga kedekatan dengan anak, walaupun secara jarak dia tidak berdekatan, tetapi fisik, tetapi jiwa dan hatinya sangat dekat dengan anaknya. Bagaimana kisahnya? Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-124. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim alaihi salam, ya wa idzibtala Ibrahim rabbuhu
bikalimatin fa'atammahunna. Ibrahim ini termasuk nabi yang diuji. Ujiannya sangat berat. Ujian Ibrahim ini luar biasa. Mulai dari ayahnya menjadi ujian berat di dalam dakwah dia, sampai nanti kaumnya ujiannya sangat berat. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai diberikan hukuman ataupun tantangan di mana dia dibakar di dalam api. Ini bukan ujian yang ringan bagi seorang nabi. Tapi kemudian semua ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim lulus dengan nilai excellent, lulus dengan nilai mumtaz ma'as syaraf. Bukan hanya mumtaz ya, tetapi ma'as syaraf. Fa'atammahunna. Apa makna fa'atammahunna ini? Bahwa Nabi Ibrahim diuji dan lulus ujian yang dilewati olehnya. Maka setelah ujian selesai, tentu diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibrahim, kamu telah melewati ujian dengan baik. Maka Allah memberikan tawaran hebat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Wa Ibrahim, aku jadikan kamu pemimpin bagi manusia. Jadi kalau ingin jadi pemimpin mestilah melewati ujian. Karena karakter itu harus terbangun. Pemimpin itu harus kuat. Tidak mungkin menjadi pemimpin kalau jiwanya lemah, fisiknya lemah, semangatnya lemah. Maka pemimpin harus memiliki kekuatan jiwa serta memiliki semangat yang tinggi, dan tentunya melewati ujian-ujian yang sangat berat. Maka Allah katakan, aku jadikan kamu wahai Ibrahim pemimpin bagi manusia. Tetapi beginilah seorang ayah yang visioner tadi, ayah yang memiliki semangat, yang kalau Allah janjikan untuknya sebuah kebaikan, dia tidak berhenti pada dirinya, dia meminta kepada Allah. Qala wa min dzurriyyati. Wahai Allah, kalau begitu keluargaku juga Engkau jadikan para pemimpin-pemimpin. Inilah hebatnya Ibrahim ya. Ayah yang tak pernah melupakan anak. Ayah yang tak pernah lupa kepada anak dalam segala apapun, terutama dalam kebaikan. Ya, kalau kita menginginkan kebaikan untuk kita, maka mintakan juga dalam doa kita untuk anak kita. Biasanya apa doa antum? Biasanya apa doa kita? Ya, dalam doa-doa kita kepada Allah apa biasanya? Ya? Apa biasa doa kita kepada Allah? Minta kepada Allah itu apa? Minta diampunkan ya. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah. Kalau kita minta kepada Allah ampunan, minta petunjuk dan hidayah, maka mintakan juga untuk anak-anak kita. Paham ya? Ya Allah, Allahumma firli dhunubi. Ya, mintakan ampunan untuk diri kita, serta mintakan juga ampunan untuk anak kita. Allahumma aslih li fi sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. Jangan hanya minta untuk diri kita saja, tapi minta juga perbaikan urusan itu pada anak-anak kita. Allahumma aslih li fi auladi. Ya Allah, perbaikilah anak-anakku. Oleh itu Ibrahim adalah tauladan bagi kita yang pada kisah di mana dia tidak pernah melupakan kebaikan untuk anaknya. Ketika Allah menjanjikan, wahai Ibrahim, aku jadikan kamu pemimpin bagi manusia. Ibrahim cerdas, ayah yang visioner. Dia mengatakan, qala wa min dzurriyyati. Kalau demikian, masukkan juga, jadikan juga anak-anak dan keturunanku pemimpin. Maka Allah katakan, qala la yanalu ahadidz zalimin. Allah katakan,
bahwa ya imamah, kepemimpinan yang dijanjikan Allah kepadanya tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Allah berikan syaratnya, ya, bahwa kepemimpinan yang diberikan oleh Allah kepadanya dan kepada anaknya tidaklah ya diberikan kecuali tidaklah diberikan kepada ya orang-orang yang zalim. Mari kita lihat beberapa penafsiran para ulama tentang ayat yang mulia ini, di mana Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kisah tentang kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalam, yang mana ujiannya sangat berat sekali, di mana ya dia selamat dari ujian yang telah Allah berikan kepadanya. Maka kemudian ketika ujian itu selesai dan lulus, ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepadanya sebuah penghargaan dengan menjadikan dia sebagai seorang pemimpin. Inni ja'iluka linnasi imama ayaqtaduna bika fil huda. Mereka ya akan mencontoh dan mengikuti kamu, ya, wa yamshuna khalfaka ila sa'adatihim al-abadiyah. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan menuju kepada tempat yang abadi. Wa yahsulu laka ats-tsanaa ad-daim, sehingga kamu akan mendapatkan pujian yang tak pernah berhenti. Wal ajrul jazil, dan pahala yang sangat banyak. Wa ta'zim min kulli ahad, serta ya pentakziman dari setiap orang. Hari ini Masya Allah di dalam solat kita senantiasa kita berucap solawat kepada siapa? Kepada Ibrahim alaihissalam, dan tidak hanya kepada dia tetapi kepada keluarganya juga. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanallah. Maka inilah janji Allah kepadanya, dia tidak akan pernah ya putus pujian-pujian itu kepada Ibrahim sampai hari kiamat kelak. Selama salat ditegakkan, ya selama ibadah salat ditegakkan, maka selama itulah kita memuji Ibrahim dan berselawat kepadanya atas apa yang telah Allah janjikan kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, ini pelajaran ya dari kisah Nabi Ibrahim ini agar kita ingat dan tidak pernah lupa kepada anak-anak kita. Jadi kalau minta itu minta juga untuk anak. Kalau minta kebaikan jangan lupakan anak kita. Kalau kita mampu melakukan satu kebaikan, maka minta juga kepada Allah anak kita mampu melakukan itu. Contoh seperti ini, ya Allah, hari ini aku semangat menuntut ilmu, duduk dalam majelis ilmu, bersabar dalam menuntut ilmu. Maka jadikan pula anak dan keturunanku nanti bersabar dalam menuntut ilmu. Paham ya? Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kebaikan, jangan pernah kita meminta kepada Allah, jangan pernah kita lupa minta kepada Allah agar kebaikan yang kita lakukan itu juga diberikan kepada. Karena Ibrahim dijanjikan Allah, inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan kamu pemimpin. Cerdasnya Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, ya Allah kalau demikian jadikan juga untuk anak-anakku. Pelajaran mahal bagi kita sekali lagi, bahwa kalau minta kepada Allah kebaikan untuk diri kita, minta pula kebaikan untuk anak-anak kita. Jangan lupakan anak-anak kita dalam munajat kita. Jangan lupakan mereka dalam permohonan kita. Jangan lupakan di dalam tadarru' kita. Mintalah kepada Allah, karena sesungguhnya doa orang tua kepada anak itu mustajab. Tidak ada hijab dan langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, inilah kisah yang kedua ya dari perhatian para nabi dan rasul di dalam mendidik anak dan keluarga mereka. Masih dalam kisah Nabi Ibrahim, ayat yang berikutnya yang dijelaskan oleh muallif kitab adalah
surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Ini masih kisah Ibrahim alaihissalam, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tatkala Ibrahim alaihi salam mengokohkan di dalam tugasnya dan anaknya sekaligus. Ini pelajaran mahal juga. Kan di antara perintah Allah kepada Ibrahim, wadhkur Ibrahim wa Ismail fi halati raf'ihim al-qawa'id minal baitil asas. Di saat Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk membangun Ka'bah, maka setelah membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dari ayat yang mulia ini ada beberapa pelajaran. Pertama, sertakan anak kita di dalam kebaikan. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam menyertakan anaknya Ismail di dalam membangun Ka'bah. Proyek-proyek kebaikan, amal-amal kebaikan yang kita lakukan, sertakan anak kita bersama kita. Ajak anak-anak kita. Contoh, di dalam menyalurkan infak misalnya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, disebabkan gempa bumi, disebabkan banjir bandang dan selain sebagainya, kita salurkan infak kita. Ayo nak, kita ajak anak kita, yuk nak, ikut abi, ikut umi, kita salurkan bantuan rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk saudara-saudara kita. Apa pelajarannya? Sertakan anak kita di dalam kebaikan. Kalau kita sertakan anak kita, ajak dia di dalam kebaikan itu, dengan mudah anak itu akan mencontoh kebaikan itu, karena dia telah melihat kebaikan itu dilakukan oleh orang tuanya. Di dalam sholat berjamaah misalnya, anak kita yang sudah usianya tamyiz atau apalagi baligh, maka kita ajak anak kita untuk sholat bersama kita, agar tumbuh pula kecintaan kepada anak kita. Dengan melihat ayahnya melakukan, maka dia mudah mencontoh kebaikan itu dari ayahnya. Misalnya di dalam memberikan perhatian kepada anak-anak yatim misalnya, maka orang tua sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dia mengajak anaknya. Misalnya kita berikan bantuan makanan, kita beli nasi bungkus, kemudian kita antarkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Contoh tadi anak yatim, lembaga yayasan yang mendidik dan memperhatikan anak yatim kita datangi, kita sertakan anak kita, kita ajak anak kita di dalam kebaikan itu, agar tumbuh di dalam jiwa anak kita kecintaan terhadap kebaikan itu. Maka Ismail alaihissalam diajak oleh ayahnya Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Nah, setelah pekerjaan mereka selesai, maka mereka minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha tahu. Nah, setelah kita ajak anak kita menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan karena musibah, atau mungkin anak-anak yatim yang sedang membutuhkan bantuan, atau siapapun yang sedang membutuhkan pertolongan,
Setelah kita bantu dan kita ajak anak kita membantu, jangan lupa untuk memohon kepada Allah. Ajarkan kepada anak kita keikhlasan. Ajarkan kepada anak kita yang kita cari hanya ridha Allah. Inilah pendidikan iman itu, Pak. Inilah pendidikan iman itu, yang mana kita kaitkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salam dia menyertakan anaknya di dalam kebaikan dan amal saleh, dan kemudian mereka memohon kepada Allah agar Allah terima ibadah yang telah mereka lakukan. Itu pekerjaan yang telah mereka kerjakan agar Allah terima. Ini juga pantas untuk kita contoh dan tiru kebaikan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama anaknya. Kita dengarkan azan insyaallah. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah. Pada pembahasan yang
kedua ini masih dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail alaihissalam, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini ayat yang mulia ini memberikan pelajaran mahal kepada kita, yaitu menyertakan anak kita di dalam amal kebaikan. Karena ini adalah pelajaran, bentuk pelajaran yang sangat efektif di dalam menumbuhkan kecintaan beramal pada anak kita. Pembelajaran yang dicontohkan, qudwah yang diperlihatkan oleh ayahnya, itu akan sangat mudah diikuti oleh anak. Tanpa kita suruh pun anak akan mengikut. Tanpa kita perintahkan anak akan lakukan, karena dia telah melihat dengan mata kepalanya ayahnya melakukan hal tersebut. Fenomena kita hari ini kan begitu. Anak tidak mau sholat, anak susah disuruh mengaji, anak susah disuruh belajar, anak tidak mau untuk berkata-kata yang baik dan seterusnya, karena barangkali ada sesuatu yang dilihat dari ayahnya, dari orang tuanya. Karena anak itu sangat pandai meniru, baik itu kebaikan maupun keburukan dari apa yang telah dicontohkan oleh ayahnya. Anak itu sangat pandai mengikuti apa yang telah diperlihatkan oleh ayahnya. Maka inilah pelajaran yang pertama, yaitu mengikuti, yaitu menyertakan anak kita di dalam amal-amal saleh dan kebaikan. Yang kedua, senantiasa membimbing anak kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah terima segala amal yang telah kita kerjakan. Tanamkan kepada anak kita agar dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar membesarkan Allah dalam harapan dan hatinya, agar mentakzim Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, seorang ayah yang visioner, ayah yang sangat memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap penanaman keimanan pada anaknya. Setelah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam melanjutkan doa dengan mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, Rabb kami, jadikan kami muslim yang berserah diri kepadamu, dan begitu juga anak dan keturunan kami. Jadi Nabi Ibrahim sosok ayah yang tidak pernah melupakan anak di dalam doanya. Inilah luar biasanya pelajaran mahal dari Ibrahim alaihissalam. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berserah diri kepadamu. Bayangkan doa yang luar biasa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan dirinya seorang yang beriman, yang berserah diri kepadanya, wa min dzurriyyatina, begitu juga anak dan keturunan kami. Bayangkan. Kemudian wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ini kan luar biasa ini. Begitu juga anak dan keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu.
umat yang berserah diri, yang tunduk dan patuh kepadamu. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengatakan dalam doanya, wa arina manasikana, ya Allah, ajarkan kami cara beribadah. Ini juga pelajaran mahal. Tentu dalam bab ini adalah a'mal al-hajj. Ya, Ibrahim mengajarkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah bimbingan dalam bab ibadah. Bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang sifatnya tauqifi. Ibrahim mengajarkan itu kepada kita agar kita ini dalam beribadah mengikuti syariat, mengikuti panduan, mengikuti dalil, tidak beribadah sesuai dengan keinginan hawa nafsu, tidak sesuai dengan amalan kebanyakan orang, karena amalan kebanyakan orang tidaklah dalil. Itu adalah amalan yang patut untuk dilakukan. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, doanya sangat luar biasa. Wa arina manasikana, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami manasik kami. Ya. Dalam bab ini para ulama tafsir mengatakan bisa jadi dalam bab ini adalah doa yang maksudnya amalan haji, tapi bisa jadi lebih umum daripada itu semua, yaitu ibadah secara umum dalam agama kita. Yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan doa watub alaina, ya Allah, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, ya sesungguhnya engkau adalah ya penerima taubat dan maha ya penyayang. Subhanallah. Mari kita hafal para ikhwah ya doa Nabi Ibrahim ini agar bisa kita lantunkan pula, karena ini doa yang dilantunkan oleh seorang nabi yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan kepadanya kepemimpinan dan untuk anak keturunannya. Maka subhanallah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya senantiasa ya ayah yang memberikan contoh teladan kepada anaknya. Saya simpulkan tentang karakter Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah adalah ayah yang memiliki visi yang hebat. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah ayah yang senantiasa menyertakan anaknya dalam munajatnya, tidak pernah melupakan anak-anaknya di dalam doanya. Yang ketiga, Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya di dalam amal-amal mulia. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah yang dekat kepada anaknya, walaupun fisik berjauhan dengan segala keterbatasan, jarak yang sangat jauh, tapi dia bisa membangun hubungan dekat dengan Ismail alaihissalam. Apa buktinya? Ketika Ibrahim alaihissalam datang ke kota Mekah, ya tiba-tiba Ismail tidak ada di rumah, yang ada itu adalah istrinya Ismail alaihissalam. Ditemuilah seorang wanita yang kemudian memiliki curhat yang sangat panjang, tidak bersabar dengan perjuangan yang dilewati bersama suaminya, berkeluh kesah kepada Ibrahim alaihissalam, tidak pernah memuji kebaikan suaminya, tidak pernah ya merasakan kenyamanan bersama suami. Diceritakanlah itu semua kepada Nabiullah ya Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian ya Ibrahim pergi, tidak melakukan atau tidak mengatakan apa-apa kecuali hanya membalik apa? Palang pintu.
Tahu palang pintu? Di baliknya ditukarnya posisi itu. Silakan antum baca kisah ini dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kisah Rasulullah SAW dalam sejarah Rasulullah SAW. Ibrahim membalik palang pintu. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi lagi. Ibrahim tinggal di mana? Di Palestina. Ismail dan ibunya Hajar tinggal di mana? Di Mekah. Ibrahim balik. Karena dulu kan nggak ada handphone, nggak bisa ditelepon. Di mana posisi Ismail? Setelah Ibrahim pergi, Ismail pulang. Lalu istrinya menceritakan, wahai, tadi ada laki-laki yang datang, cirinya seperti ini. Kemudian aku bercerita panjang kepadanya. Lalu Ismail kaget, kalau itu pasti ayahnya, karena ciri-cirinya disebutkan. Maka Ismail langsung berkata, apa pesan ayah? Apa pesannya kepada saya? Dia tidak, istrinya mengatakan, dia tidak berkata satu kata kepada saya, tapi dia hanya membalik palang pintu. Ismail subhanallah langsung faham dari sikap ayahnya ini sebuah isyarat kalau dia harus mengganti istrinya. Nah, ini. Jadi orang cerdas itu tidak perlu ngomong, cukup dengan isyarat, sudah paham. Kalau sudah batuk-batuk itu mau minum namanya. Baik, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, cukup isyarat saja. Maka Ismail alaihissalam ceraikan istrinya. Karena ibaratnya ini tidak pantas nih bagi kamu nak. Istri kamu ini tidak cocok dengan kamu, tidak bersabar dengan perjuangan kamu. Kan Ismail, ya subhanallah, anak yang dahsyat keimanannya, akhlaknya, ketaatannya, kesetiaannya. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah mewakafkan anak-anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diwakafkan anaknya untuk kebaikan agama Allah yang mulia ini. Maka inilah sosok Ibrahim alaihissalam, ya, sosok ayah yang visioner, yang memberikan kontribusi ya sangat besar dalam perbaikan anaknya, sosok ayah yang dekat dengan emosi anaknya, dengan jiwa anaknya walaupun secara fisik dia berjauhan, sosok ayah yang senantiasa menyertakan anak dalam kebaikan, sosok ayah yang tidak pernah melupakan ya anaknya di dalam doanya, dan sosok ayah yang menginginkan kebaikan-kebaikan itu untuk anaknya. Sosok ayah yang mengajarkan agar senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kalau kita kaji tentang sosok Ibrahim ini tidak akan pernah ya habis dan tidak akan pernah selesai, karena banyak ibrah dan pelajaran yang ada pada kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pentingnya pendidikan anak di dalam Islam, diawali dengan perhatian para nabi dan rasul di dalam mendidik anak dan keluarga mereka. Sudah kita selesaikan dua kisah, yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam di dalam kisah bersama anaknya, dan kemudian kisah yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab ini pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.